kasih tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu,
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada sepertimu, tiada yang sepertimu. kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada duanya, tiada seperti. Serukan Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah, tercurah bagi dunia. Karyamu, terima kasih Tuhan, tiada terselami, besar dan ajaib. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, kau selalu. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingnya, tiada duanya. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru. Oh, oh, tiada berkesudahan. Anugerahmu Tuhan, oh, oh, tiada berkesudahan. Mari musik memuji Tuhan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, tiada sepertimu, oh, no, untuk selamanya. Yes, come on say. Oh, betapa dalam, betapa lebarnya. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Shalom saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kita percaya dalam hadirat Tuhan kita dikuatkan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada penghiburan dan damai sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini pertama kali Anda join di ibadah kami di Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Jika ada, saya dan juga tim pelayan Tuhan yang ada di sini, kita akan memberikan sambutan kepada Anda semua. Ciri khas dari Gereja Mawar Syaron kita tercinta. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di ibadah Gereja Mawar Syaron. Hari ini ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Ada sebuah himbauan untuk kita tetap mengadakan connect group secara online. Kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang gak ngerti apa itu connect group, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini adalah sebuah komunitas rohani untuk kita semua. Kita dikuatkan, kita didoakan, ada banyak saudara seiman di sekeliling kita yang bisa terhubung bersama dengan kita. Karena itu di momen-momen seperti ini, kita membutuhkan komunitas yang ada untuk membantu pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malu-malu, jangan tunggu lama-lama lagi, segera hubungi kontak yang ada di layar Anda untuk mengikuti Connect Group. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat layar Anda, ada nomor rekening yang tercantum di sana. Kita akan persiapkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun, ajar hati kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Karena itu sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami ingin memberikan persembahan kami. Biar persembahan ini akan berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan kita akan terhubung dengan ibadah online lagi. Karena itu pastikan Anda tetap ada di rumah mengikuti ibadah online. Karena kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa kembali dalam news untuk minggu ini. Bagaimana kabar Anda semua? Kami berdoa di dalam Kristus selalu ada damai sejahtera menyertai kita semua. Dan kami juga sangat bersuka cita dapat menyapa Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Welcome to Gereja Mawar Syaron Jabodetabek and welcome home. Bagi kami, gereja bukan hanya sebuah gedung, melainkan keluarga untuk bertumbuh dan berbuah bersama. Maka dari itu kami rindu untuk mengenal Anda lebih dalam lagi melalui Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat untuk Anda yang berdomisili di daerah Jakarta dan @gms Tangerang untuk Anda yang berdomisili di daerah Tangerang dan sekitarnya. Maka dari itu, mari kita saksikan news untuk 1 minggu ke depan. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Akan diadakan Eagle Kids Online Camp pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2020. Camp ini terbuka khusus untuk anak-anak dari grade 4 hingga grade 7. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan, adik atau kerabat dengan rentang usia tersebut, kami menghimbau Anda untuk mendorong mereka agar mendaftar dan mengikuti camp ini. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai 17 Juni 2020
melalui aplikasi GMS Church. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Camp. Minggu depan adalah minggu persembahan misi. Mari persiapkan diri Anda untuk memberi yang terbaik. Sekian news untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Nyanyikan Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Oh, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari cepat Tuhan sudah makin berdiri, ku mau. Ya Roh Kudus, bertatalah, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full.
memuas hati kami, Engkau yang memenuhi hati kami, Engkau yang membuat kami penuh ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami inginkan dan kami butuhkan. Dengan Engkau hati kami, hidup kami dipuaskan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memelihara kami sampai hari ini. Biar hari ini Tuhan kami bisa menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Hamba berdoa biar hari ini juga ada banyak hati yang diubahkan, banyak hati yang mengalami kesembuhan, banyak hati yang mengalami pemulihan. Hamba bersyukur Tuhan Engkau Allah yang terus bekerja sampai hari ini dan kami siap Tuhan untuk diubahkan. Kami mau menerima firman Tuhan, kami buka hati kami mau dengar-dengaran, menerima setiap kata-katamu untuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan. Shalom. Selamat datang kembali dalam hadirat Tuhan. Senang sekali berjumpa Anda walaupun masih secara online ya, belum offline. Kita doakan supaya semua ini cepat berlalu, supaya kita bisa ketemu muka dengan muka secara langsung. Tapi hari ini di tempat Anda berada, saya percaya hadirat Tuhan juga ada di sana. Saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubahkan banyak hati. Saya berdoa untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tahu ini berbicara untuk banyak orang karena Tuhan taruh dengan kuat di dalam hati saya apa yang saya mau bagikan hari ini. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah bekas luka. Ya, pernahkah Anda mengalami terluka dan meninggalkan sebuah bekas luka? Coba Anda lihat di dalam fisik Anda, mungkin di tangan Anda, di kaki Anda. Saya ada beberapa bekas luka di beberapa tempat, pernah terjatuh, pernah tergores, pernah tertusuk gitu ya, pernah kena pisau mungkin. Saudara, di dalam kehidupan kita pasti pernah terluka. Baik secara fisik maupun ternyata juga secara emosional, saudara. Hati kita ini adalah hati yang Tuhan ciptakan gak seperti robot, gak punya perasaan. Hati kita ini bisa terluka. Saya hari ini akan bicara mengenai bekas luka, tapi bukan secara fisik, tapi di dalam hati kita. Ya, somewhere di dalam kehidupan kita ini kita pasti pernah terluka, dan mungkin kita juga pasti pernah melukai orang lain. Dan selama kita masih hidup, kita pasti punya potensi untuk terluka dan juga melukai. Jadi khotbah ini Anda bisa simpan dan Anda praktekkan untuk seumur hidup, saudara. Karena selama kita hidup kita masih bisa terluka dan kita juga bisa melukai. Di Zakaria 13 ayat yang ke-6 dikatakan, dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada padamu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudara, orang yang paling bisa melukai kita dan yang paling bisa kita lukai adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, ironinya orang-orang yang paling kita kasih adalah orang-orang yang paling mudah kita lukai. Siapakah mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat kita, pasangan kita, ya, rekan kita, orang tua kita, anak kita, saudara, orang-orang yang terdekat dengan kita. Beberapa luka ketika kita ini dilukai, beberapa luka bisa dengan cepat sembuh, tapi ada beberapa luka yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, bahkan ada beberapa luka yang bukan sembuh tapi bisa sampai mematikan. Saya pernah punya dulu waktu saya masih kecil gitu ya, saya punya orang tua punya karyawannya sakit gigi, ada luka, ternyata lukanya itu bernanah dan sampai akhirnya meninggal dunia, saudara ya. Saudara, ada luka-luka tertentu yang butuh penanganan yang serius. Nah, luka di dalam hidup kita ini bisa berbagai cara. Dan tahukah Anda bahwa iblis itu ingin memakai luka itu dan dia ingin melukai kita supaya dia bisa mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara bisa baca di Yohanes 10 dikatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencoba melukai kita dengan berbagai cara dan berbagai masalah. Dan luka itu sebenarnya ditujukan supaya kita mati, kita binasa.
dia memukul kita di area ini. Kalau nggak bisa dia coba pukul di area yang lain. Kalau nggak bisa dilukai, kita coba iblis coba melukai pasangan kita atau anak kita atau bisnis kita, keuangan kita, pekerjaan kita, hubungan-hubungan kita. Saudara, iblis akan mencoba melukai Anda dan saya supaya dia bisa masuk berkuasa, karena iblis itu kan dikatakan dia suka tinggal di dalam luka. Seperti lalat ada di atas luka, ya. Tinggal di dalam luka lewat kepahitan, lewat kemarahan, lewat dendam. Seperti cerita Ayub, iblis itu enggak puas cuma hilangkan bisnisnya, anak-anaknya sampai tubuhnya gitu ya. Tuhan enggak izinkan iblis ambil nyawanya. Tapi dia juga Ayub itu juga akhirnya ketika dia sakit, teman-temannya datang bukannya menghibur, malah iblis mengirim teman-temannya tidak untuk menghibur tapi tambah untuk menghakimi. Saudara, iblis itu akan coba dengan segala macam cara. Mungkin Anda hari ini pernah merasa sakit. Entah Anda masih merasakan atau Anda pernah merasakan rasanya kehilangan orang yang Anda kasih. Anda mungkin pernah mengalami sakit yang pengkhianatan. Rasa sakit dari perceraian mungkin untuk beberapa orang. Rasa sakit dari kebangkrutan. Rasa sakit dari kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, rasa sakit dari pelecehan, rasa sakit dari kekerasan fisik, mungkin rasa sakit dari pemberontakan anak kita, anak-anak yang mungkin mereka di usia teenager gitu ya. Saudara, kita semua pernah mengalami rasa sakit yang mungkin situasinya berbeda-beda. Dan rasa sakit yang tidak hilang itu seringkali membuat kita menjadi marah, kita menjadi dendam, frustasi, bisa depresi, mengasihani diri sendiri, dan bahkan bisa sampai ke putus asa. Daud seorang yang begitu berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur, ada 2/3 dari Mazmur itu mengatakan perasaan-perasaan di mana dia mengalami putus asa, dia mengalami kesedihan, dia marah. Saudara, itu terjadi ketika kita ini terlukai. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa jawaban itu tidak ada di alkohol, jawaban itu tidak ada di narkoba, jawaban juga tidak ada di kekasih yang lain. Kadang orang gonta-ganti cari pasangan lain, itu enggak menyembuhkan saudara ya. Itu bukan jawabannya. Tapi jawabannya hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luka itu membuat kita enggak lega, membuat kita itu terkungkung. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mau bicara tentang sesuatu yang di dalam jiwa. Kita perlu punya ketenangan jiwa dan kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Orang yang terluka, jiwanya enggak tenang. Ada sesuatu yang sakit. Ada 5 kebenaran tentang luka hati. Saya mau sampaikan hal ini. Dan saya berdoa biar itu juga berbicara, menyembuhkan bagi Anda yang terluka. Dan juga mau bagi Anda yang pernah mengalami gitu ya. Anda bisa tahu bagaimana cara Anda mengubah luka yang lama itu menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, luka yang Anda alami adalah luka yang bisa sembuh. Katakan bisa sembuh. Katakan aku bisa sembuh. Saudara, tapi sebelum Anda bisa sembuh, saya mau katakan Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Ya, ada banyak orang seringkali mereka deny bahwa mereka punya luka. Seperti layaknya luka fisik, luka hati juga punya gejala, saudara ya. Jika Anda pernah terluka, seringkali ada orang-orang yang memilih untuk menutupi atau mengabaikan tanpa membereskannya. Sayangnya waktu tidak menyembuhkan. Luka itu akan tetap ada di sana. Dan sedihnya sama seperti luka fisik yang dibiarkan, luka itu bisa bernanah dan bahkan membusuk, bahkan merusak organ-organ lainnya. Mazmur 38 ayat 5 dikatakan, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Luka yang dibiarkan bisa berbau busuk dan bernanah dan merusak hal-hal yang lain. Ya, luka hati adalah sebuah keadaan batin yang menyebabkan marah, benci, kecewa, pahit. Ya,
pada dasarnya luka hati itu diperparah bukan karena perbuatan orang yang melukai kita, tapi karena respon kita sendiri. Nah, bagaimana kita meresponi? Saya tahu rasa sakit dari luka itu seringkali membuat kita nggak nyaman. Makanya orang itu nggak suka rasa sakit. Dia lebih suka menghindari. Padahal saudara tahu nggak, rasa sakit itu adalah sesuatu yang baik loh yang diberikan Tuhan, built in di dalam hati kita, di dalam hidup kita, baik secara fisik maupun emosi. Rasa sakit itu membuat kita tahu bahwa ada yang nggak beres. Membuat kita sadar bahwa ada yang perlu disembuhkan, ada yang perlu dibereskan. Sama seperti kita tiba-tiba demam. Oh, berarti kita mengalami sesuatu, tubuh kita mengalami sesuatu, itu sebuah alarm. Dan itu sesuatu yang kita perlu dealing, tidak untuk dihindari. Ya, saya pernah juga punya luka-luka yang coba saya abaikan. Saya abaikan bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya takut menghadapi konflik. Saya coba kubur dalam-dalam, saya coba lupakan sampai di titik saya lupa, saudara. Saya lupa. Tapi sekian tahun kemudian saya merasa, kok hidup saya ada yang aneh ya. Saya merasa ada di beberapa area itu saya mati rasa gitu. Tuhan, what's wrong with me? Kenapa saya itu kok mati rasa di beberapa area? Sulit untuk berempati dan sebagainya gitu ya. Sampai satu kali saya berdoa, Tuhan tolong, what's wrong with me gitu ya. Saya berdoa dan Tuhan itu ingatkan saya, Tuhan itu bongkar saya. Tuhan itu entah dengan cara yang ajaib, Tuhan itu membuat saya tahu ini loh yang harus dibereskan, saudara. Dan saya seperti dibawa dengan mesin waktu kembali ke kejadian di mana saya terluka, yang belum pernah saya bereskan. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya membereskannya sebelum itu menjadi lebih parah. Nah, Tuhan juga mau berurusan dengan Anda. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kalau memang ada ya, saya nggak mau Anda tertuduh aku punya luka enggak ya, kalau enggak ya enggak usah. Tapi saya kasih Anda beberapa gejala untuk Anda bisa bantu mengecek hidup Anda. Beberapa gejalanya adalah, ada enggak tempat-tempat tertentu yang Anda coba hindari? Ya, tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu yang Anda nggak mau ketemu lagi. Nggak mau, pokoknya nggak mau ketemu sama orang ini seumur hidup gitu ya. Atau Anda mungkin mudah tersinggung di area tertentu. Kalau disentil di area ini Anda langsung marah. Nah, saudara, itu adalah gejalanya ya. Kemudian Anda merasa sedih tanpa sebab, sering merasa sedih tanpa sebab. Atau pikiran Anda sering membuli Anda ingat peristiwa-peristiwa yang buruk. Atau Anda sulit mengatakan apa yang Anda alami dan Anda tidak ingin ada orang yang tahu. Jika Anda punya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan, berarti ada sebuah luka yang belum dibereskan dan Anda perlu sembuh. Dokter berkata ada dua hal penting ketika kita itu punya luka. Kalau Anda sadar Anda punya luka, ternyata Tuhan singkapkan ya, ada dua hal. Yang pertama, luka itu harus dibuka. Mustahil membersihkan atau menyembuhkan luka tanpa menyentuh luka itu. Luka itu harus dibuka. Kadang-kadang orang itu suka menutupi gitu ya. Dengan luka itu dibuka dia akan cepat kering dan cepat sembuh. Tentunya setelah dibuka dibersihkan ya ditutup. Tapi bukan berarti ditutup terus ada waktunya dibersihkan. Jika Anda berusaha menutupi, terus-menerus menguburnya, Anda hanya akan memfokuskan energi Anda untuk ya menutupi luka Anda, mengurangi menahan rasa sakit dan mengalihkan perhatian orang supaya enggak melihat apa yang terjadi. Beberapa hal yang sering dikatakan gini loh, sudahlah lihat aja sisi positifnya, sudah just smile and let it go. Saudara, enggak ada yang salah dengan itu, tapi itu seperti menguburkan perasaan Anda. Daripada itu lakukan, Anda coba renungkan apa yang Anda bisa pelajari dari rasa sakit Anda. Mungkin yang keluar itu marah, takut, sedih. Kenapa Anda sedih? Gitu ya, aware tentang perasaan Anda, mengapa, apa yang Anda takutkan, siapa yang Anda marah, kepada siapa, apa yang Anda sedih, kenapa Anda sedih. Saudara, coba pelajari gitu ya. Kemudian berani merasakan dan deal dengan perasaan itu. Ya, kadang ada orang, rugi lu nangis kayak begini aja nangis. Ini mah masalah kecil gitu ya. Saudara, kalau Anda perlu nangis, nangis. Air mata kita ketika kita keluarkan itu, tubuh kita juga mengeluarkan hormon yang bisa membantu kita mengatasi stres dan membuat kita lega. Memang air mata diciptakan untuk itu, ya. Atau Anda ada orang yang bilang, oh ini bukan masalah besar, syukuri aja.
Saudara, Anda bisa tetap bersyukur tanpa menyangkali cerita Anda. Kalau Anda memang pernah atau dilukai atau mengalami sesuatu yang buruk. Atau ada yang bilang, udah sibukkan diri aja, nanti kan kamu lupa sendiri. Saudara, luka itu perlu diberi ruang untuk sembuh. Saudara bisa bayangkan kalau Anda itu luka, terus Anda abaikan, terus Anda lakukan segala hal, luka Anda di tempat Anda terluka dan Anda abaikan itu, Anda terus melakukan sesuatu yang membuat luka Anda itu bisa semakin tergores dan akhirnya tambah lebih parah. Saudara, Anda perlu membuka diri, Anda perlu membiarkan luka itu terbuka. Yang kedua dengan berdarah, luka itu akan lebih bersih, darah itu akan membersihkan luka dan membuat itu cepat sembuh. Saudara, berhenti tutup luka Anda. Biarkan darahnya mengalir ketika Anda datang ke hadirat Tuhan. Buka penutup Anda, belajar dari Daud. Daud itu kalau di hadapan Tuhan dia nggak jadi orang yang sok suci. Dia jadi orang apa adanya, dia mau marah sama orang, dia mau sedih, dia mau kecewa, dia mau apa, dia ngomong sama Tuhan. Saudara, terbuka di hadapan Tuhan, mungkin rasanya sakit. Sama seperti kalau luka dikasih alkohol, saudara ingat rasanya kayak apa? Itu rasanya kayak pengen teriak gitu ya, luka. Apalagi kalau dijahit. Apalagi kalau dijahit tanpa anestesi, saudara bisa bayangkan, Anda bisa teriak. Saya pernah waktu kecil jatuh di selokan gitu ya, di lutut saya sobek, dibawa ke dokter, dokternya mungkin nggak punya obat anestesi, saya dijahit tanpa anestesi, saudara. Saya teriak itu dalam bayangan anak kecil waktu itu. Saya berpikir ini 10 kilometer kedengaran suara saya gitu ya, terlalu imajinatif. Tapi karena saya teriak sekuat tenaga karena sakit. Seringkali ketika Tuhan menyembuhkan kita, rasanya sakit, rasanya itu ingin menyerah. Tapi izinkan Anda melepaskan itu di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan menyembuhkan Anda. Ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan, kesembuhan itu ada untuk Anda. Mungkin Anda hari ini merasa di titik akhir, aduh Tuhan aku sudah enggak kuat lagi. Ketika Anda sadar Anda punya luka, Anda merasa Anda sudah hampir putus asa. Anda terluka, Anda sakit, Anda ingin menyerah. Kalau Anda cerita ke orang lain, mungkin orang lain akan memarahi Anda, alah gitu aja. Makanya saya bilang, saudara, kalau ada teman Anda cerita kepada Anda, ya sesuatu yang dia alami, jangan dibilang gini, ah gitu aja sudahlah, gitu ya. Orang lain itu punya masalah lebih berat dari kamu, saudara. Saya nggak pernah merasa terbangun kalau orang lain bilang gitu sama saya. Ya, setiap orang itu beda-beda. Ada dikatakan orang itu ada yang dari kertas, HVS, ada yang dari tisu. Ada yang dari kertas karton gitu ya, dengan air yang sama itu reaksinya bisa beda-beda. Ada orang yang cuma dibully sedikit bisa sampai bunuh diri loh saudara, kita nggak bisa remehkan, kita nggak boleh meremehkan apa yang orang lain alami. Kalau itu besar buat dia, kita harus tahu bahwa itu besar buat dia. Dan Tuhan itu juga melihat Anda seperti itu, Tuhan nggak pernah meremehkan loh luka hati Anda. Anda merasa mungkin orang lain, padahal orang lain tuh ada yang lebih berat ya dari aku, tapi kok aku ini, saudara kalau itu besar buat Anda, itu besar buat Tuhan. Dan Tuhan itu mau menyembuhkan Anda. Firman Tuhan di Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan, itu kata kuncinya, Tuhan menyembuhkan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Anda perlu tinggal dalam hadirat Tuhan sampai semua isu kemarahan, kekecewaan, semua yang gak bisa Anda ampuni, sakit hati itu dicuci bersih oleh darah Yesus. Izinkan dia menyembuhkan Anda. Luka yang Anda alami itu adalah luka yang bisa sembuh karena Anda punya Yesus. Katakan amin. Yang kedua, pengampunan adalah satu-satunya obat untuk luka Anda. Ya, ini mungkin klise ya bagi banyak orang firman Tuhan yang sering dibagikan. Tapi saya mau kasih Anda sebuah pandangan yang baru. Kesembuhan kita dimulai dari pengampunan. Dan seringkali tidak ada hubungannya dengan orang yang melukai kita. Ya, saya kasih contoh sebuah ilustrasi. Anda jalan kaki, ya, Anda jalan ditabrak orang. Anda ditabrak orang, oke? Ya, terlepas orang itu sengaja nggak sengaja, kenyataannya Anda terluka babak belur dan berdarah di beberapa area dan Anda sakit dan Anda harus diobati. Ya, itu kan Anda bisa mengganti ilustrasi itu dengan apapun yang menabrak Anda. Entah itu perceraian, entah itu pengkhianatan, entah itu digosipin, difitnah gitu ya. Tapi kenyataan bahwa setelah Anda ditabrak, Anda itu terluka. Kalau misalnya orang ini sengaja,
dia nggak mau minta maaf. Saudara, saya kasih tahu, kesembuhan Anda nggak tergantung orang itu. Anda kan toh tetap harus diobati kan, entah ke rumah sakit atau bahkan mungkin cuma dikasih obat merah atau betadine. Tapi Anda harus diobati, terlepas dari orang ini sengaja nggak sengaja minta maaf nggak minta maaf gitu ya. Kalau misalnya orang ini nggak sengaja dan orang yang menabrak Anda itu minta maaf, ya baguslah, minta maaf itu berarti hubungan Anda dipulihkan. Peran dari permintaan maaf adalah rekonsiliasi hubungan, tapi bukan healing, bukan penyembuhan. Luka Anda tetap ada. Orangnya sudah minta sorry, aduh sorry nggak sengaja, aduh sorry. Bahkan mungkin dia bilang, udah berapapun biaya untuk pengobatanmu saya akan tanggung. Saudara, saya tanya, luka Anda langsung sembuh nggak? Enggak. Kita tetap terluka, kita tetap harus sembuh. Kita harus butuh obat. Nah, seringkali kalau orang terluka hatinya ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, dia akan cari siapa yang salah. Ya, dia akan coba salahkan ini, salahkan itu gitu ya. Yang kedua, dia akan tuntut permintaan maaf dari yang dia anggap bersalah. Yang ketiga, dia akan cari pembalasan. Saya mau kasih tahu bahwa 3 hal ini enggak ada hubungannya dengan kesembuhan Anda. Yang pertama, cari siapa yang salah. Anda bisa salahkan siapa aja. Anda bisa salahkan orang yang menabrak Anda. Kamu sih nabrak, Anda mau nyalain dia sampai kayak apapun. Luka Anda tetap luka. Darah Anda tetap keluar. Sakit Anda tetap ada. Itu enggak menyelesaikan. Mau orangnya mau marah, nggak marah, orang yang minta maaf, nggak ada hubungannya gitu ya. Anda mau menyesal, aduh kenapa aku tadi lewat jalan sini, harusnya aku tadi lewat jalan sana. Anda mau menyesal, menyalahkan diri sendiri juga tidak menyembuhkan luka Anda. Ya, karena itu bukan solusinya, solusinya adalah obat. Anda perlu obat. Anda bisa salahkan teman Anda yang gara-gara temanku ini telepon aku sehingga aku harus jalan lewat sini sampai aku ketabrak. Walaupun teman Anda itu minta maaf, itu tidak akan menyembuhkan luka Anda. Ya, yang kedua, Anda minta permintaan maaf. Orangnya itu sudah sujud-sujud sama Anda, minta maaf, minta ampun. Sembuh enggak lukanya? Enggak, sembuh. Hubungannya balik. Tapi lukanya tetap harus diobati. Atau apa, Anda cari pembalasan. Gitu ya, enggak terima, orangnya juga harus terluka sama kayak aku. Bahkan lebih parah. Anda coba lukai orang itu, lukanya juga, luka Anda nggak akan sembuh juga. Saudara, satu-satunya kesembuhan itu pada pengampunan. Anda perlu mengampuni, beberapa luka perlu pembersihan berulang-ulang dan kadang-kadang bagi beberapa luka yang dalam butuh waktu. Terkadang orang yang paling sulit kita ampuni seringkali adalah diri kita sendiri ya. Rasanya seperti dikasih paku, pakunya sudah dicabut tapi rasanya masih rasa paku padahal pakunya sudah nggak ada. Saudara, kita juga perlu mengampuni diri kita sendiri. Kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Kalau Anda adalah orang yang menabrak, tadi kan saya dari sudut pandang orang yang ditabrak. Yang ditabrak Anda mau nyalain yang nabrak, Anda mau nyalain teman Anda mau nyalain diri Anda sendiri, aduh jalan gak lihat-lihat, gak menyembuhkan. Gitu ya, Anda perlu mengobati luka Anda. Demikian juga dari sisi orang yang menabrak. Anda perlu mengampuni diri Anda sendiri. Orang yang Anda tabrak, walaupun sudah memaafkan Anda, itu tidak bisa menghilangkan rasa bersalah Anda. Anda perlu mengampuni diri Anda sendiri. Kalau Anda adalah orang yang menabrak, Anda menyebabkan orang lain terluka. Ya, apapun, kalau Anda lukai orang lain, lakukan sejauh yang Anda bisa, sesuai kemampuan Anda, untuk Anda ganti rugi, tanda kutip ya. Restoration sometimes need restitution. Perlu ganti rugi, bayarlah sebagai bentuk tanggung jawab Anda, ya sebagai bentuk pertobatan Anda. Bahkan kita perlu menawarkan kadang-kadang tanpa diminta, saya akan ganti kerugiannya, membayar biaya perawatannya. Tapi kesembuhan orang yang Anda tabrak itu di luar kontrol Anda loh. Walaupun Anda sudah bayar biayanya, enggak serta-merta dia langsung sembuh kan. Kesembuhannya itu di luar kontrol Anda, apakah dia mengampuni atau tidak, mengampuni Anda atau tidak, itu juga di luar kontrol Anda. Anda bisa mengusahakannya dengan rekonsiliasi, tapi keputusan tetap di orang tersebut. Nah, demikian juga Anda sendiri, orang yang sudah mengampuni Anda, itu juga tidak bisa menghilangkan rasa bersalah Anda. Anda perlu mengampuni diri Anda sendiri.
Ya, jadi pengampunan adalah obat untuk luka hati Anda, baik Anda yang dilukai maupun Anda yang melukai. Kadang-kadang ketika kita melukai orang yang kita kasih, kita sendiri kan juga terluka ya. Aduh, ternyata aku melukai orang yang aku kasih. Kita merasa, kenapa aku kok melukai dia? Kita merasa terluka juga. Anda perlu mengampuni diri Anda sendiri. Dan pengampunan itu tidak berarti peristiwa itu tidak pernah ada. Pengampunan bukanlah penyangkalan. Yesus ketika dia bangkit, dia menampakkan diri pada murid-murid, dia menunjukkan kepada murid-muridnya, ini loh lubang paku. Ini loh lubang paku, aku memang pernah disalib. Yesus enggak bilang, apa salib? Enggak pernah ada salib kok. Semua baik-baik saja, enggak. Pengampunan itu bukanlah penyangkalan, iya aku memang pernah mengalami ini, iya aku memang melalui semuanya itu. Pengampunan adalah melepaskan apa yang melukai Anda, sehingga Anda bebas melanjutkan hidup dengan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Pengampunan bukanlah berpura-pura tidak pernah terjadi atau menyangkali bahwa itu pernah terjadi. Ya, kalau ada orang yang bilang kalau Anda sudah mengampuni Anda nggak akan ingat lagi. Saudara, nggak mungkin kecuali kita amnesia. Ya, kita akan ingat. Kalau kita sudah mengampuni kita tidak mengingat-ingat. Nah, itu benar. Bedanya kita tetap bisa ingat, tapi kita nggak ngungkit-ngungkit lagi gitu ya. Kita nggak mengingat-ingatkan terus, apalagi mengingatkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan kadang lebih mudah mengampuni orang-orang yang sudah nggak ada lagi, udah nggak kelihatan, ya udahlah kan nggak ada interaksi. Tapi bagaimana kalau Anda masih ketemu setiap hari, sedangkan ingatan itu masih ada? Bagaimana kalau itu adalah pasangan Anda? Bagaimana kalau itu adalah anak Anda? Bagaimana kalau itu adalah sahabat Anda? Bagaimana kalau itu adalah rekan Anda, rekan kerja Anda di mana Anda masih bekerja sama dengan dia dan Anda masih hidup dengan ingatan kejadian itu? Saya beritahu Anda tidak akan pernah lupa. Jadi lupakan pengharapan bahwa Anda akan lupa. Aduh, semoga aku bisa lupa. Anda nggak akan pernah lupa. Tapi kalau Anda sembuh dalam proses kesembuhan itu, Anda akan ingat kejadian itu dengan cara yang berbeda. Kejadiannya sama, tapi cara pandang Anda akan berbeda ketika Anda disembuhkan. Ya, bagaimana Anda tahu Anda sudah sembuh? Jika Anda ingat atau dengar namanya gitu ya, atau ingat kejadiannya, Anda sudah nggak marah lagi. Ya, Anda sudah nggak marah lagi, Anda nggak sedih lagi, itu berarti Anda sudah sembuh. Saudara, pengampunan adalah obat untuk kesembuhan Anda. Yang berikutnya, pilihlah untuk mengasihi. Beberapa luka dapat cepat sembuh, beberapa luka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Apa yang iblis berusaha curi dalam hati kita ketika dia melukai kita? Dia akan curi iman, pengharapan, dan kasih. Dia akan coba curi iman kita gitu ya. Anda bisa kehilangan iman dicuri lewat luka hati, lewat terluka. Kita bisa kehilangan iman, kita jadi meragukan Tuhan, kita jadi malas ke gereja, kita jadi mempertanyakan Tuhan, bahkan enggak sedikit juga yang bisa meninggalkan Tuhan. Ya, apa yang iblis curi kedua? Pengharapan. Kita merasa hidup kita sia-sia. Masa depanku enggak lebih baiklah dari masa kini. Masa depanku, aku enggak tahu masa depanku seperti apa. Gitu ya, aku merasa enggak berharga, enggak punya pengharapan. Itu yang iblis curi. Dan iblis juga coba curi kasih yang ada dalam hati kita. Kita akan jadi sulit mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita takut disakiti lagi. Kita takut dilukai lagi. Jadi kita mengasihi tapi kita jaga jarak. Saya berpikir oke lah kalau orang yang enggak ada. Kalau itu pasangan kita yang ketemu setiap hari bagaimana? Kalau itu anak kita yang kita memang coba kasih tapi dia memberontak pada kita bagaimana? Saudara, iblis akan coba curi semuanya itu. At least salah satu dari tiga atau biasanya ketiga-tiganya gitu ya. Tapi ketika Anda membuka diri untuk disembuhkan, rasa sakitnya mungkin tidak tiba-tiba hilang. Ini loh yang kadang-kadang orang itu, aku sudah mengampuni tapi kok masih sakit ya. Saudara, mengampuni dan kesembuhan itu berjalan hand in hand. Ya, pengampunan itu awal, Anda terus lakukan, ya. Enggak tiba-tiba cling langsung sembuh. Orang yang dicari itu kan perasaan sembuh. Kadang-kadang kita butuh iman untuk itu. Nah, saudara, ketika kita dalam proses kesembuhan, pilihlah untuk mengasihi. Yang menarik adalah ketika Anda mengasihi, Anda akan bisa mengampuni. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang orang berpikir, oh aku ampuni dulu. Kalau aku sudah sembuh, nanti aku akan bisa mengasihi lagi. Enggak. Kebenarannya adalah Anda masih bisa mengasihi.
ketika Anda masih di dalam proses kesembuhan. Anda masih sakit, Anda masih merasa ketika Anda ingat hati Anda masih sakit, tapi Anda tetap bisa mengasihi loh. Anda nggak perlu tunggu sampai Anda sembuh. Kebenarannya adalah dengan Anda mengasihi, luka Anda akan berlangsung-langsung sembuh. Firman Allah di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia enggak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu adalah nature dari kasih. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya, ada kepercayaan ini dibangun. Segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, pengharapan itu mulai dipulihkan. Sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung rasa sakit Anda ketika Anda masih dalam proses kesembuhan. Kebenarannya Anda masih bisa merasakan sakit, tapi Anda juga bisa mengasihi bersama-sama. Mungkin ketika Anda dalam proses kesembuhan, Anda ingat lagi dan masih sedih, Anda harus mengampuni lagi. Ya, kalau saudara baca Tuhan bilang berapa kali aku harus mengampuni, Tuhan bilang 70 kali 7 itu dalam sehari. Saudara tahu apakah mungkin seseorang itu melukai kita dalam satu hari 490 kali? Tapi yang mungkin adalah kita bisa ingat kesalahannya orang itu dalam satu hari itu 490 kali. Jadi orang itu nggak perlu melukai kita, ingatan itu akan terus melukai kita. Anda akan ingat dan ingatan itu akan membuat Anda seperti dilukai kembali. Anda harus mengampuni lagi. Jadi 70 kali 7 itu bukan hanya untuk mengampuni ketika dia melukai kita. Tapi ketika Anda ingat kejadian itu dan Anda masih sakit, itu artinya Anda harus ampuni lagi, dan lagi. Karena ingatan itu fisik Anda mungkin tidak berada pada ketika dia dilukai. Tapi ingatan Anda membawa Anda di dalam seluruh jiwa Anda itu kembali ke dalam kejadian itu dan Anda terluka lagi. Jadi 70 kali 7 itu juga aplikasinya bukan hanya ketika dilukai, tapi ketika Anda ingat peristiwa yang melukai Anda perlu mengampuni lagi dan lagi dan lagi. Dan di dalam momen-momen ketika Anda ingat, itu selalu ada pilihan respon. Selalu kalau Anda perhatikan selalu ada titik di mana Anda bisa memilih respon. Anda bisa memilih respon apa? Marah, mau membalas, atau Anda memilih untuk mengampuni. Nah kalau Anda mengasihi orang tersebut, Anda memilih sebelum Anda ngalami ini gitu ya, diingatkan Anda tuh di fondasi Anda, aku mau mengasihi orang ini. Ketika Anda ada pilihan respon, Anda akan memilih respon mengampuni. Jadi dengan Anda mengasihi, respon Anda akan benar. Karena kasih itu nature-nya adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia menutupi segala sesuatu, dia percaya segala sesuatu. Ketika kepercayaan dihancurkan, ketika pengharapan itu hilang, ketika segala sesuatu itu sepertinya hancur, kasih adalah jawabannya dan Anda bisa mengasihi sementara Anda masih sakit. Pilihlah untuk mengasihi karena kasih itu akan memampukan Anda untuk mengampuni. Yang berikutnya, menerima bekas luka. Ya, saudara, siapa yang tadi saya tanya punya bekas luka di kanan kiri di sana sini gitu ya. Bekas luka mengingatkan kita akan kejadian yang pernah kita alami. Sebuah pengalaman traumatik yang kalau bisa kita lupakan. Kalau bisa kita nggak ingat, itulah sebabnya kita nggak suka sama bekas luka. Kenapa? Luka itu mengingatkan sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang pahit, sesuatu yang jelek. Dan Anda mungkin sebisa mungkin menutupnya. Kalau perlu operasi plastik, kalau perlu ditutupi pakai, kalau itu di tangan Anda mungkin Anda selalu pakai lengan panjang. Saudara, kabar baiknya bekas luka itu dibiarkan ada di sana untuk sebuah tujuan. Dan Anda perlu belajar menerima. Yohanes 20 ayat, kita baca sama-sama yuk, Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ini cerita ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu ayat 24 yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Thomas ini orangnya jujur, orangnya itu nggak gampang membeli gosip, ya. Apa? Gak mungkin. Kalau misalnya memang benar, ya aku mau benar-benar mencucukkan tanganku. Ya Thomas ini kalau kadang-kadang disebut sebagai Thomas yang ragu-ragu, Thomas yang tidak percaya. Saudara, kalau saya ada di posisi hari itu, mungkin saya itu jadi seperti Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam sebuah rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Sebenarnya yang ragu-ragu dan takut itu ya enggak cuma Thomas semuanya. Karena apa? Karena pintunya terkunci kok. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan itu meninggalkan bekas lukanya untuk orang-orang seperti Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu maksudnya bukan pada murid-murid yang lain, tapi kepada kita ini loh. Kita nggak melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya. Nah saudara, tapi kenyataannya ada orang-orang yang memang butuh bukti. Dan Yesus itu di dalam kemahakuasaannya dia bisa bangkit dari kematian. Masa sih nggak bisa memulihkan lukanya? Ya kan, dia bisa bangkit. Lebih susah mana bangkit dari antara dari kematian atau menyembuhkan luka? Dia bisa bangkit dari kematian, tapi dia memang sengaja memilih untuk meninggalkan lukanya, meninggalkan bekas dari lukanya untuk orang-orang seperti Thomas. Karena hati Anda itu penting bagi Tuhan, iman Anda itu penting bagi Tuhan. Tuhan menunjukkan dirinya ketika Tuhan menunjukkan aku ini hidup kembali. Dia enggak menunjukkan dengan kemuliaannya. Dia menunjukkan dengan bekas lukanya. Ini loh aku pernah ngalami salib. Ini loh aku pernah dipaku. Gitu ya, aku pernah dipaku. Saudara, bekas luka itu bukan sesuatu yang buruk. Bekas luka itu adalah sesuatu yang menunjukkan betapa Tuhan itu menolong kita melewati masa-masa sulit. Luka itu harusnya membunuh aku. Tapi lihat hari ini aku masih hidup dan ini loh buktinya. Aku memang dulu pernah ngalami ini. Aku dulu memang pernah ngalami hal-hal yang sulit, tapi hari ini itu semua tidak membunuhku. Itu semua tidak membinasakanku. Itu semua tidak membuat aku mundur. Dan kekristenan bukanlah kosmetik atau operasi plastik untuk menutupi hilangnya kisah-kisah buruk. Saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu malu, saudara nggak perlu merasa harus tampil sempurna tanpa bekas luka. Seringkali kita kan malu apalagi kalau bekas luka itu di wajah. Kalau bekas luka itu di tempat-tempat yang kelihatan. Ya luka yang dalam biasanya sembuh bisa nggak ada lukanya, tapi ada luka-luka yang mempunyai bekas yang sangat terlihat. Saudara, kekristenan Anda nggak perlu malu, Anda orang Kristen. Anda nggak perlu tampil sempurna. Dunia ini nggak mencari orang yang sempurna. Orang-orang di luar sana itu banyak yang seperti Thomas. Mereka menunggu melihat adakah orang-orang Kristen yang juga pernah mengalami masa-masa sulit dan mereka menang. Dan bekas luka Anda bisa menceritakan kasih Tuhan. Luka yang dalam biasanya menimbulkan sebuah bekas luka. Hal yang gampang aja, keloid. Ya kan, kalau kita ini kegores atau apa, kulitnya nggak kembali sempurna, ada keloid di sana. Saya punya, di kaki saya ini ada keloid, aku dulu pernah jatuh. Wah itu dulu, seperti yang saya tadi ceritakan, aku dulu sampai nangis-nangis. Nah, kita bisa menceritakan, memberikan pengharapan. Luka yang dalam atau di dalam beberapa kasus yang berat, luka itu bisa sampai menyebabkan mungkin jari kita bisa terpotong. Ya apalagi kalau dalam perang atau misalnya kecelakaan kerja dan sebagainya. Bisa menyebabkan bukan cuma bekas luka tapi cacat di dalam tubuh kita. Anda sembuh tapi ada yang berubah, ada yang berbeda. Anda nggak sama seperti yang dulu. Nah
Kalau tadi pengampunan saya jelaskan Anda berdamai dengan kejadiannya. Ya, Anda berdamai dengan masa lalu. Nah, bagi beberapa orang mereka bisa berdamai dengan masa lalunya, tapi nggak bisa berdamai dengan masa kini. Dia nggak terima bahwa aduh sekarang aku nggak bisa nulis lagi. Ya sudahlah, kejadian sudah berlalu, tapi nggak terima dengan masa kini. Saudara, menerima bekas luka itu berarti Anda berdamai dengan masa kini Anda. Kalau pengampunan itu Anda berdamai dengan masa lalu itu mungkin 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi bekas luka itu tentang Anda berdamai dengan masa kini. Ya mungkin luka-luka itu ada luka-luka yang dampaknya membuat Anda berubah, kayak tadi jari terpotong, Anda nggak bisa nulis, Anda biasa tulis tangan kanan, Anda harus belajar menulis dengan tangan kiri. Kaki yang tadinya normal, tiba-tiba Anda harus sakit dan mungkin perlu sampai diamputasi dan Anda harus pakai kaki palsu, Anda harus belajar berjalan dengan cara yang baru. Saudara, kadang-kadang memang ada luka-luka di dalam kehidupan ini, memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kita dan kita perlu menerima perubahan itu, saudara. Perceraian membuat seseorang mungkin nggak bisa bersama lagi. Form hubungannya sudah berubah. Ketika ada pengkhianatan, ada sesuatu yang buruk, yang kebangkrutan dan sebagainya, saudara, rekonsiliasi bisa terjadi. Tapi mungkin ada form yang berubah. Kalau Anda kehilangan orang yang Anda kasih, biasanya ada mama yang masakin, biasanya ada orang tua yang melakukan ini itu, mereka enggak ada. Kita harus terima dengan perubahan yang ada. Kadang-kadang gagal move on-nya bukan di pengampunan, tapi gagal move on-nya karena enggak bisa terima perubahan yang terjadi, enggak bisa terima bekas lukanya. Anda merasa aduh ini sekarang itu jadi jelek karena ada bekas luka ini. Padahal kejadiannya Anda sudah lupakan, tapi Anda bergumul dengan bekas luka Anda. Saudara, ini waktunya Anda menerima apa yang sudah terjadi, menerima bekas luka Anda, ya, berdamai dengan masa kini Anda supaya Anda bisa maju ke masa depan. Anda tidak perlu malu dengan bekas luka Anda, ya, bekas luka Anda akan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Aku pernah mengalami masa-masa sakit, aku pernah mengalami masa-masa yang membuat aku hampir mati. Itu membunuh hidupku, membunuh imanku, membunuh pengharapanku. Tapi lihat, hari ini aku bangkit. Aku tahu ada beberapa hal yang berubah, mungkin aku sekarang ini jadi single parent, mungkin aku sekarang harus melakukan semuanya sendiri. Tapi aku masih bisa hidup, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Saudara, kita kadang-kadang ingin orang lain melihat gambaran yang sempurna tentang sebuah pernikahan, tentang sebuah keluarga, tentang sebuah kehidupan. Saudara, kita enggak perlu menjadi orang yang sempurna karena itu bukanlah sesuatu yang dibutuhkan, karena kita sesama manusia, kita tahu kok enggak ada yang sempurna di dunia ini. Anda enggak perlu menutupi semuanya itu. Bekas luka Anda adalah bukti kemampuan dan kasih Tuhan menyembuhkan dan meluputkan Anda dari sesuatu yang bisa membunuh Anda dan mematikan Anda. Yang terakhir, kisah kesembuhan Anda atau cerita hidup Anda akan bisa menolong orang lain. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, ini enggak terjadi cuma sama Simon. Yesus memang katakan ini kepada Simon, tapi di dalam kehidupan kita ada masa-masanya kita ini dituntut, dicobai, ditampi, diuji lewat pencobaan-pencobaan, lewat luka-luka, sesuatu yang melukai kita dan tujuannya supaya iman kita gugur. Tapi lihat di sini, Yesus berdoa untuk kita. Yesus sampai hari ini berdoa bagi kita. Anda punya orang-orang di kanan kiri Anda yang mendoakan Anda dan doa itu memberikan sebuah perbedaan. Kalau Anda dikatakan sudah insyaf, kalau kamu sudah sembuh, kuatkan saudara-saudaramu. Kalau engkau sudah sembuh, ceritamu itu bisa menolong orang lain. Sekali lagi, bekas luka Anda itu memberikan harapan kepada orang lain bahwa luka mereka juga bisa sembuh. Saudara, di kanan kiri kita ini ada orang-orang seperti Thomas yang butuh bukti
Bisa enggak ya aku melewati depresi ini? Bisa enggak ya aku melewati masalah ini? Bisa enggak ya? Karena mereka sedang terluka, mereka butuh bukti. Dan kita ini tubuh Kristus, kalau Yesus dulu membuktikan dirinya lewat bekas lukanya, kita pun juga bisa memakai peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu untuk menjadi kesaksian bagi mereka. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan Anda yang dibuang oleh Tuhan. Semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Apakah Anda masih malu? Ataukah Anda bisa berkata dengan bangga, ini semua adalah bukti kasih Tuhan. Aku dulu pernah mengalami sakit, aku pernah mengalami difitnah, aku pernah mengalami bangkrut, aku pernah mengalami mungkin perceraian, aku pernah mengalami hal-hal yang buruk. Tapi hari ini aku masih bisa berdiri di sini, aku bisa melayani Tuhan. Aku masih bisa sukacita di dalam hadirat Tuhan. Lihat, walaupun hidupku ini sekarang gak seperti dulu lagi. Kadang-kadang orang itu aku pengen balik seperti dulu. Saudara, berdamailah dengan masa kini. Ada beberapa hal mungkin gak bisa kembali. Tapi itu gak berarti hidup Anda sudah berhenti. Saudara, pakai cerita Anda untuk menolong orang lain. Bukankah Tuhan sendiri juga di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia itu dilukai untuk kita, bukan karena dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Mungkinkah peristiwa yang Anda alami adalah sebuah kepercayaan Tuhan untuk Anda lewati supaya suatu hari nanti kisah Anda itu bisa menjadi kesaksian dan menguatkan orang lain? Mungkinkah itu sebuah kepercayaan bagi Anda untuk melewati sebuah tragedi, melewati masa-masa sulit ini, ketika Anda menang, Anda dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian dan menguatkan banyak orang dan menyembuhkan banyak hati yang terluka. Saudara, jangan malu dengan semua peristiwa itu. Saya berdoa hari ini biar Anda berdamai dengan masa lalu Anda. Kalau ada luka yang Anda perlu dibereskan, Anda perlu kesembuhan, ini waktunya datang di hadapan Tuhan. Mungkin itu butuh proses, gak instan. Hari ini Anda berdoa, setiap kali Anda ingat, saya katakan sekali lagi 70 kali 7, ampuni lagi. Ada luka-luka yang harus berkali-kali datang ke dokter, dibersihkan lagi, diobati lagi, Anda pulang, dibersihkan lagi, diobati lagi. Dan itu butuh waktu dan mungkin sekian lama. Ada yang butuh 1 minggu, ada yang butuh 1 bulan, ada yang butuh 1 tahun, ada yang mungkin bertahun-tahun. Saudara, ikuti saja prosesnya. Tapi tetap pilihlah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan jadilah berkat bagi orang lain. Saya undang kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Hidup Anda berharga di mata Tuhan. Hidup Anda berharga di mata Tuhan. Perasaan Anda berharga di mata Tuhan. Tahukah Anda apa yang Anda rasakan? Tuhan gak pernah remehkan. Tuhan gak pernah berkata, gitu aja kok nangis. Gitu aja orang lain lebih susah dari kamu aja gak apa-apa. Tuhan gak pernah ngomong gitu buat Anda. Tuhan itu akan rangkul Anda setiap kali Anda menangis. Apa yang besar buat Anda, itu besar buat Tuhan. Apa yang menyakiti Anda, itu menyakiti Tuhan. Kalau anak Anda disakiti orang lain, kalau Anda adalah orang tua yang mengasihi anak Anda, bukankah Anda juga ikut sakit? Demikian juga hati Tuhan. Saudara, hari ini mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Anda ada di tangan Allah yang mengasihi Anda. Anda ada di tangan Allah yang benar. Serahkan hidup Anda di hadapan Tuhan. Katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Amin Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Anda tidak pernah sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, rasakan hadirat Tuhan. Izinkan tangan yang berlubang paku itu memegang wajah Anda dan berkata, aku mengasihimu. Aku mati untukmu. Hatimu penting, hidupmu penting. Apapun yang engkau alami, aku bisa merasakannya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala jiwa kita. Firman Tuhan katakan dia adalah pemelihara jiwa kita. Dia adalah pengantara yang agung yang mengerti apa yang manusia itu alami. Apa yang Anda rasakan, Tuhan juga bisa merasakannya. Hari ini izinkan tangan yang berlubang paku itu memegang wajah Anda. Berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, engkau penting bagiku. Apa yang kau alami itu semuanya penting bagiku. Doa-doamu aku dengar dan aku mau menyembuhkanmu. Saya mau lagu ini dibalik, kita katakan ku di tanganmu, tapi biar kali ini dari suara Tuhan berbicara untukmu. Tuhan berkata, kau di tanganku. Biarkan lagu ini Anda dengar di telinga Anda seperti Yesus sendiri berkata dengan tangannya yang berlubang paku itu menghampiri Anda, memegang Anda. Berkata, kau di tanganku. Kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Kau di tanganku, Engkau di tangan Allah yang mengasihimu. kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah ditinggalkan. Kita nyanyikan lagi, kau di tanganku. Kau di tanganku, Biar lagu ini seperti Tuhan berbicara secara pribadi sampai ke dalam hati yang paling dalam. di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Kau di tanganku. Kau di tanganku, kau di hati. Engkau ada di hati Tuhan. Kau ada di pikiran Tuhan. Kau ada di rencana Tuhan. Rencanaku tak pernah ditinggalkan. Saya berikutnya mau berbicara kepada Anda yang hari ini Anda tahu ada luka di dalam hati Anda yang Anda perlu kesembuhan. Anda tahu ada peristiwa-peristiwa yang hari ini mungkin Anda sudah bawa bertahun-tahun luka itu. Mungkin gak ada orang yang tahu, mungkin Anda pernah di-abuse, mungkin Anda pernah dilecehkan, mungkin Anda pernah dikhianati. Mungkin orang lain merasa
itu sudah lama, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kalau Anda mau ngomong, Anda merasa malu bahwa itu kan kejadian sudah lama sekali. Mungkin orang akan mentertawakan Anda, ya ampun itu kejadian loh sudah berapa puluh tahun yang lalu, kamu kok masih ingat. Tapi Anda gak bisa menyangkali bahwa hati Anda masih sakit dan Anda perlu sembuh. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, hari ditaruh tangan Anda di dada. Saya mau berdoa, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan. Tuhan, tolong orang-orang ini untuk mereka bisa melepaskan pengampunan, berikan kekuatan. Saya tahu ada titik-titik di mana kita sulit untuk mengampuni, kita nggak punya kekuatan, itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Dan Tuhan ada di sana untuk memampukan Anda, untuk menguatkan Anda. Tuhan, aku berdoa melepaskan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang mereka nggak bisa lakukan, Tuhan tolong. Tuhan berikan kesembuhan. Firman Tuhan katakan, Ia menyembuhkan luka-luka mereka, membalut orang-orang yang patah hati. Tuhan, Kau balut hari ini setiap luka hati, setiap orang yang patah hati, setiap orang yang punya luka, Engkau menyembuhkan dan membalut luka mereka. Aku melepaskan kuasa Tuhan ini di dalam nama Yesus. Terima hari ini dalam nama Yesus. Aku percaya hari ini ada hati yang dipulihkan, ada hati-hati yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hubungan yang retak, Tuhan Kau pulihkan. Perceraian bukanlah solusi. Tuhan Kau pulihkan dengan cara yang ajaib Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara dengan saudara, hubungan dengan rekan kerja. Tuhan, hamba berdoa setiap luka, setiap keretakan, setiap kehancuran, Engkaulah Tuhan yang master, Engkaulah ahli yang bisa memulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya hari ini kuasa Tuhan bekerja. Thank you Lord. Saya juga mau berdoa bagi Anda yang hari ini sakit secara fisik. Kalau ada yang sakit, kalau ada bagian yang sakit, kesembuhan yang sama juga tersedia bagi Anda. Taruh tangan Anda di bagian yang Anda sakit. Ada sakit jantung, sakit mata, patah tulang, sakit tulang belakang atau organ dalam. Taruh tangan Anda, kita berdoa sama-sama. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini aku melepaskan juga kuasa kesembuhan. Aku menghardik setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit Kau keluar dari tubuh umat Tuhan. Dari tubuh orang-orang yang menonton, melihat tayangan ini. Aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kau gak bisa berkuasa lagi atas tubuh mereka. Dan aku melepaskan kuasa Tuhan. Melepaskan kesembuhan. Healing sekarang terjadi di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan-Mu sekarang juga, sesuatu yang Kau sudah lama menanti-nanti. Terima kesembuhan-Mu sekarang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan I have loved you. I have loved you. Yesus mengasihimu dengan kasih yang kekal. With an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. I have loved you. I have loved you. Oh, with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara masing-masing di rumah, saudara bisa ambil roti saudara dan anggur saudara. Mari kita satu, kita hening sejenak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita melihat karya salibnya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Mari kita pandang Yesus. Berapa banyak pada hari ini setelah engkau dengar firman, engkau tahu, engkau terluka, engkau sulit mengampuni. Sampai di titik ini, Anda merasa bahwa Anda gak punya kuasa untuk bisa disembuhkan. Anda merasa bahwa apakah aku akan sembuh? Saudara, jawabannya ada di kayu salib. Terjadi pertukaran di kayu salib. Hari ini, Yesus yang sama. Yesus ini bukanlah Tuhan yang tidak pernah merasakan. Ia pernah ditinggalkan. Ia pernah dikhianati. Ia juga pernah ketika dia membutuhkan kehadiran dari murid-muridnya. Sementara dia tertekan. Tapi murid-muridnya pun ketika ada di Getsemani tidak bisa menemani di masa-masa dia paling membutuhkan. Murid-muridnya tertidur. Saudara, Yesus pernah mengalami apa yang Anda alami. Hari ini itu sebabnya pandang Yesus, pandang karya salibnya. Yesus sendirian di atas kayu salib tergantung, menyerahkan tubuhnya untuk menggantikan kita. Bapa di sorga, kami percaya roti yang kami pegang ini, ketika kami makan di dalamnya, di dalam nama Yesus, kita sedang bersekutu dengan tubuh Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari saudara bisa angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih buat darah yang tercurah. Engkau dicobai sampai di titik mencurahkan darah. Supaya hari ini kami semua yang mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Kami bisa beroleh kekuatan. Kami bisa mengasihi. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau memberikan kami kasih karunia. Hari ini kami pandang karya salib-Mu. Terima kasih buat darah yang tertumpah buat kami. Hari kami datang dalam hadirat-Mu untuk menerima kasih karunia. Kami masuk dengan keberanian ke atas tahta Allah. Oleh karena darah Yesus, kami menerima anugerah yang kami butuhkan. Kita percaya ketika kita minum anggur ini, kita sedang bersekutu dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Letakkan tangan di dada. And I have loved you with an everlasting love. And I have drawn you with my loving kindness. And I have loved you, says the Lord, with an everlasting love. And I have drawn you with my loving kindness. Mari angkat tanganmu. And I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Oh, and I
Terima kasih untuk kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu membalut, kasih-Mu menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, berkat-berkat Allah Bapa, pemeliharaan yang sempurna daripadanya. Bapa segala terang akan memberikan pemberian-pemberian yang baik dalam kehidupanmu. Terimalah sekarang dalam nama Yesus. Terimalah juga anugerah kasih karunia dari Yesus Kristus Putra Allah, yang tidak pernah surut berhenti apapun keadaanmu. Sekalipun hari ini Anda mungkin melakukan kesalahan, Anda berbuat dosa, anugerah dan kasih karunia tersedia bagimu. Terimalah sekarang dalam nama Yesus. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang membimbing, mengajar, menuntun kita, memimpin kita menuju penggenapan segala rencana Allah dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Mari semua yang terima dan diberkati kata-kata. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya.